Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ustaz Ciki selaku pemateri pada pagi hari ini, hadirin peserta Darul Arqam yang dirahmati Allah. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan rahmatnya. Di pagi yang cerah ini kita masih bisa istiqomah mengikuti kegiatan Darul Arqam yang diadakan oleh Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tulangan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di hari yang terakhir ini tidak mengurangi semangat kita di dalam thalabul ilm, dan mudah-mudahan ketika acara materi terakhir ini nanti berakhir dan kita pulang ke rumah masing-masing membawa ilmu yang benar-benar mampu menjadi manfaat maslahat bagi kita dan keluarga serta masyarakat yang ada di sekitar kita. Shalawat wa salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui kurikulum vitae atau biografi singkat dari Ustaz Diki. Beliau putra daerah Surabaya, putra kader Surabaya, kelahiran berapa? 26 Juli 1982. Jadi masih sangat muda, dan beliau tidak maju terus. Beliau saat ini menjabat sebagai ketua pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur dan juga pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qura. Untuk lebih jelasnya lagi mungkin nanti akan diceritakan singkat oleh Ustaz Diki, dan mudah-mudahan materi yang disampaikan hari ini menjadi pelecut semangat bagi kita untuk berjuang di Muhammadiyah. Kepada Ustaz Diki, waktu dan debat kami persilakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqani bil mikrar wal qimar tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Tulangan, para hadirin serta Baitul Arqam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam rangka bersama-sama untuk belajar thalabul ilmi. Kita pun juga belajar dalam rangka nasrul ilmi waddin, menolong menghidup-hidupkan ilmu dan juga menolong agama. Mudah-mudahan Allah mencatat apa yang kita lakukan menjadi amal soleh di hari kelak kita nanti. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah mengikuti apa yang beliau tuntunkan, apa yang beliau uswahkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Bapak-bapak hadirin, teman-teman sekalian, rahimakumullah. Kemarin saya diberikan tema tentang kepemimpinan. Maka di dalam mewujudkan pemimpin yang berakhlakul karimah, tanggap ini adalah pemimpin yang hari ini betul-betul butuh kita wujudkan. Banyak pemimpin di antara kita, tapi pemimpin-pemimpin ini pun juga belum menunjukkan akhlakul karimah.
Hari ini orang mengatakan banyak moral, etika dan sebagainya, tetapi kalau akhlakul karimah itu betul-betul melingkupi semuanya. Maka Nabi menyampaikan innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Maka akhlakul karimah inilah yang betul-betul hari ini kita junjung tinggi bersama-sama. Dan yang kedua, ada ketanggapan bagi seorang pemimpin dan juga bertanggung jawab. Di dalam kepemimpinan ini atau leadership ini, secara bahasa leader, pemimpin itu adalah pelopor, penggerak dan juga pembimbing, termasuk juga panutan. Next Ustaz. Jadi di dalam pemimpin itu bahasa bahasa Inggrisnya itu kan leader, seorang pemimpin. Maka di dalam bahasa itu arti daripada seorang pemimpin leader satu halaman aja. Nah, masa nggak bisa semua, nggak terbaca. Yang antum kirim tadi satu halaman saja. Oh, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lanjutkan. Di dalam pemimpin itu, kalau kita ngomong kepemimpinan, leader, maka leader atau pemimpin yaitu seseorang yang memiliki kecakapan atau kelebihan untuk mempengaruhi, menggerakkan orang-orang menuju sesuatu yang diharapkan. Nah, saya berjumpa dengan pimpinan-pimpinan di sini, Bapak Ayahanda PCM, kemudian teman-teman pemuda, ini adalah seorang pemimpin. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Next. Jadi kullukum utawi saben-saben sira kabeh ra'in iku pemimpin. Wa kullukum lan utawi saben-saben sira kabeh mas'ulun iku bakal den takoni an ra'iyatihi saking kepemimpinannya. Jadi kita ini semuanya pemimpin dan pemimpin pasti akan dimintai bertanggung jawab. Kadang kejelekan kita ini pokoknya manut ketua, nah, karena begitu manut ketua, kalau ketuanya jalan di jalan, ketuanya tidak jalan, itu tidak boleh. Maka ini harus kita lakukan bersama-sama, karena bagaimanapun kita semua pemimpin harus ada yang menggerakkan. Di dalam itu ada beberapa syarat yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang pemimpin. Next. Dan syarat-syarat itu sangat betul-betul kita pahami bersama, karena Nabi itu punya sifat staff ya, sidik. Karena sidik itu implementasinya adalah jujur, benar, dan memang sesuai kebutuhan. Ngomong apa adanya, tidak usah ditambah-tambahin, tidak usah dikurangi. Memang dari wahyu dari Allah begitu, ya disampaikan begitu. Kenapa? Nanti kalau ditambah-tambahin akan jadi problem, jadi masalah di kemudian hari. Karena Allah memberikan kepada Nabi itu sesuai dengan kapasitas kemampuan manusia. Sehingga Allah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu memang sudah tepat. Allah menyampaikan itu sudah tepat, sehingga Nabi pun juga menyampaikan dalam keadaan tepat. Yang kedua ada sifat tabligh. Seorang pemimpin itu memang harus menyampaikan, tugasnya harus komunikasi. Sehingga dalam hal ini kekurangan kita ini komunikasi tidak jalan. Komunikasi, meskipun di dalam hari ini canggih sekali, ada WA, ada Telegram, ada apapun banyak BIP dan sebagainya, tetapi komunikasi kita ini kadang lambat. Karena kelambatan komunikasi inilah menjadi simpang siurnya beberapa pikiran-pikiran yang belum kita sampaikan. Kadang yang saya lupa, bahasa WA itu beda dengan bahasa ngomong. Titik koma kurang itu jadi problem, karena mestinya mana yang salah? Itu karena mana yang salah kalau kalimatnya mana yang salah. Ini kan beda dengan mana yang salah. Ini kan beda kan. Tetapi kalimat tulisan itu kan tidak mencerminkan nada yang seperti itu seperti ini. Beda dengan kita ngomong. Maka ketika kita komunikasi ini pun juga perlu. Ketika kita ngomong pakai telepon WA itu agak nyendat-nyendat, ini juga bahaya. Maka ketika nanti salah kalimat itu juga ini. Saya pernah digodrokin teman-teman. Mas Diki itu tidak butuh KPU. Padahal bukan tidak butuh. Di Pemuda Muhammadiyah ini tidak hanya KPU,
Nah, hanya itu diganti butuh. Jadi tidak hanya KPU, berarti tidak butuh KPU. Sedikit kalimat itu aja sudah hilang. Jadi kalimatnya itu bahasanya kami menyampaikan pemuda Muhammadiyah itu tidak hanya KPU saja yang dilakukan, banyak pekerjaan. Berarti sehingga ada, tapi kalimat itu putus sehingga tidak butuh KPU lah. Sebenarnya tidak begitu. Nah, maka komunikasi ini harus kita lakukan. Kalau bisa kita bertemu, itu adalah komunikasi yang sangat efektif. Bahasanya anak-anak muda kan sekarang ngopi lah. Kalau bisa ngopi dulu lah. Jadi sambil silaturahim. Ini yang perlu kita juga bangun. Yang ketiga adalah amanah. Pemimpin itu memang dapat dipercaya. Jadi harus ada amanah yang harus betul-betul kita lakukan. Sehingga dengan amanah itu orang akan melihat kita ini betul-betul beramanah di dalam melakukan kegiatan ini. Termasuk yang keempat adalah fatonah, cerdas. Pemimpin itu harus bisa membaca. Pemimpin itu harus bisa mengetahui kondisi yang memang dia harus bisa melakukan hal-hal yang memang diinginkan. Maka Muhammadiyah itu terkenal dengan berkemajuan karena kecerdasan Muhammadiyah itu membaca alam ini seperti apa, membaca peluang itu seperti apa. Inilah yang terjadi di Muhammadiyah. Maka simbol Muhammadiyah ini berkemajuan dalam rangka betul-betul bisa membaca peluang yang akan terjadi di kemungkinan hari ini. Kemudian setelah syarat itu terpenuhi, maka ada ciri-ciri seorang pemimpin. Nah, ciri-cirinya bagaimana menjadi seorang pemimpin itu? Ciri-ciri ini juga ada 4S. Yang pertama, pemimpin itu selalu berpikir. Jadi ada pemimpin itu mohon maaf santai aja tidak bisa. Pemimpin itu mesti berpikir. Maka Nabi itu setelah bangun subuh, bangun tahajud, sholat subuh, Nabi memikirkan ini harus mengerjakan apa. Dalam rangka memang ini betul-betul kita lakukan. Biasanya pemimpin itu harus sholat subuh terus tidur, ini yang juga problem. Memang dia sholat subuh bangun tapi tidur, tapi tidak memikirkan nanti apa ya yang harus kita lakukan, ini juga dari masalah. Maka memang harus kita betul-betul kita siapkan. Nah, semua anak-anak sekarang ini berbeda. Malam itu melek sampai dalu begitu, sehingga bangunnya subuh itu tidak sholat subuh tapi sholat subuh subuh sampai duha. Nah, ini yang menjadi problem. Jadi mulai ini kuat sampai malam, tapi kalau bangun ini untuk alas-alasan. Kami kemarin dari Magetan, mohon maaf, jadi saya juga lupa waktu itu berbarengan dengan Magetan. Nah, tapi tadi pagi berangkat kita tempuh setelah subuh kita berangkat. Karena apa? Kami sudah janjian. Saya juga ngomong ke teman-teman. Saya akan ngobrol sama teman-teman sampai setengah 2 malam, setengah 2 tadi dini hari. Ini nanti tidur nanggung. Tidak tidur lagi ya kesel. Akhirnya saya pun juga tidur. Alhamdulillah karena kebiasaan bangun sebelum subuh itu, alhamdulillah bangun itu ya bangun sendiri, tidak dibangunkan. Akhirnya itu sekarang sudah alamiah kita berangkat begitu. Maka di situ kita bangun sholat subuh, pamitan teman-teman panitia karena kamarnya belum terbuka, kami tidak berani pamit dulu. Akhirnya kami ketok, alhamdulillah sudah berangkat kami pamit. Nah, tadi sampai di Magetan makan pecel lah sebentar karena memang pengen pecel Magetan. Nah, di sini yang harus kita lakukan, pemimpin harus selalu berpikir apa yang kira-kira di Muhammadiyah ini yang belum apa ya, di PCM Tulangan itu kira-kira yang belum apa ya? Di Kecamatan Tulangan ini yang belum kita lakukan apa. Memang harus digerakkan. Dan ini kalau bisa diskusi, ini ada teman-teman pemuda, anak muda ini dikumpulkan diskusi. Bila perlu apa ya program bersama kita yang bisa kita sinergikan. Kalau pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah ini sudah bisa duduk bersama, Pak, itu enak sih. Kadang mohon maaf, bapak-bapak itu tidak melibatkan anak-anak. Kadang anak-anak itu juga salah dan minta restu bapak-bapak ini juga repot. Jadi itu juga ini saya ngomong ya 2 arah supaya kadang teman-teman tuh bapak-bapak angin mas sudah dipamiti mesti nusuk-nusuk dok begitu. itu di luar sana. Tulangan saya pikir tidak begitu, Pak. Sudah duduk bareng begini saya pikir sudah selesai. Kadang ada anak itu sambat kepada bapak-bapaknya begitu. Bapak-bapak itu dari restu apa diomelin cok. Nah, itu adalah ciri daripada berkemajuan. Diomelin dhisik itu wajar. Jadi jangan menguntungkan begitulah jangan. Maka saya pun juga begitu. Dulu waktu di cabang kami juga begitu, Pak. Waktu jadi ketua PCPM Sukolilo, awalnya ranting terus kemudian cabang itu kami gerakkan. Dan Bapak juga ngomong, awak itu kalau balik rapat aja tapi kalau hasil.
Karena tidak punya hasil, saya pun dimarahi begitu, saya tetap senyum teman-teman, tak hibur aja sudah. Daripada dimarahi didengarkan. Namanya bapak-bapak marah itu wajar. Tapi yang tidak wajar setelah dimarahi kita mutu ini tidak wajar, tidak boleh. Nanti harus selalu berpikir. Sehingga pada waktu itu kami menggerakkan teman-teman muda. Waktu itu kan ada ini Pak, bayar listrik itu kan pakai kitir itu Pak ya. Masih ingat ya pakai kitir itu. Nah saya ngomong ke PCM, Pak, saya tolong dibiayai. Apa? Belikan listriknya ini RT 2 ini semuanya ada 50 kakak. Ini saya tolong dibeli semua. Terus maksudnya apa? Nanti kita jual ke mereka. Toh mereka itu kan mesti bayar listrik. Nanti kita kumpulkan, nah, kita sampaikan. Alhamdulillah satu rumah kan 1.000 dikalikan 50 kakak kan sudah 50.000 lah. Itu untuk kita operasional sudah bagus Pak. Beli gorengan, beli es waktu rapat itu sudah luar biasa. Jadi anak-anak ini akhirnya semangat. Tidak hanya itu, kami pun juga lomba futsal, pinjam lapangan macam-macam ini juga bisa akhirnya. Nah ini menjadikan gerakan. Maka teman-teman atau kita semua harus berpikir apa yang harus kita lakukan di PCM Wilangan ini kalau kita lokalisasikan. Tetapi kalau bisa kita luaskan untuk Sidoarjo, Surabaya atau bahkan Jawa Timur. Yang kedua, pemimpin itu selalu dirindukan. Nah, kehadiran kita seorang pemimpin itu ditunggu memang. Ada seorang pemimpin hadir terus orang itu merenggut-renggut marah-marah itu, wah ini malah salah Pak. Saya ibaratkan ke seorang guru Pak. Jadi kebetulan saya ini kan juga di kepala sekolah. Kalau ada guru hadir ke kelas tidak dipanggil oleh siswa, itu berarti anak itu malas Pak dengan seorang guru. Waktu itu saya jadi guru bahasa Arab di sekolah. Saya dipanggil waktu itu tidak melamar, saya ini malah dilamar. Waktu saya masih kuliah semester 6, saya buat acara Darul Arkom di sekolah. Saya safari. Teman-teman IMM saya ajak untuk ayo kita buat gerakan baru, apa itu pesantren Ramadan. Dengan cara apa? Kita ngisi ke sekolah-sekolah itu. Terus bagaimana Mas? Terus kita pokoknya ngisi. Dikasih dan dikasih kan yang penting kita sampaikan proposal kita. Akhirnya diterima di SMP Muhammadiyah 6, saya ngisi waktu itu. Nah, saya sampaikan, kemudian ternyata tertarik guru-guru pembelajaran kita tertarik. Yang biasanya monoton hanya cerita ceramah ini kita buat game, kita kasih materi-materi begitu, akhirnya tertarik. Mas, kepala sekolah melihat potensi teman-teman IMM, akhirnya dipanggil. Kebetulan saya dipanggil dulu, Mas, besok main ke sekolah ya setelah ini. Oh gimana? Main ke sekolah, saya pikir main, saya sandaran, nggak pakai sepatu ya main kan. Akhirnya ketemu di Sodori. Besok ngajar bahasa Arab. Saya ini belum lulus Pak kuliah. Katanya nggak boleh kalau belum lulus. Terus secara rame-rame. Yang penting ngajar dulu. Kan nggak harus S1 karena bahasa Arab ini nunggu S1 juga lama-lama. Nggak S1 nggak banyak. Sudah, kamu kader harus ngajar. Karena saya ini diperintah oleh pimpinan yang itu juga seorang kepala sekolah, saya pun juga ikut. Ya sudah Pak, bismillah saya ngajar. Saya tanya, kenapa jenengan nyari guru bahasa Arab? Toh jenengan itu juga guru bahasa Arab. Aku dari kepala sekolah yang pertama, yang kedua, bahasa Arab itu anak-anak kurang menarik. Terus pokoknya bahasa Arab itu tidak pernah dipanggil oleh anak-anak. Jadi guru Ismu itu tidak menarik. Al Islam kemudian Muhammadiyah bahasa Arab itu tidak menarik di anak-anak itu. Malah menariknya matematika, gitu kan? Saya tuh bingung. Iya, berarti ini ada hal yang harus kita ubah. Akhirnya saya bahasa Arab itu ke anak-anak tidak pernah ngomong bahasa Arab. Ayo anak-anak, bukunya ditutup. Bukunya tutup Pak. Ya sekarang kita saja tidak usah bahasa Arab, tutup semua tutup. Nah, malah semangat anak-anak itu. Ini berarti tidak bahasa Arab nih. Karena dia mikirnya kalau bahasa Arab itu tidak bisa, mesti dijewer, kemudian berdiri di depan kelas. Akhirnya saya tutup. Sekarang tidak usah bahasa Arab. Nanti yang mendengarkan cerita saya dengan baik, nilainya langsung tak kasih 8. Oh gitu Pak ya, ya sudah. Semuanya busuk mendengarkan. Saya ceritain. Alhamdulillah saya ketika itu senang anak-anak. Memang kesan pertama harus menggoda anak-anak, karena ngajar pertama kali ini saya harus ngomong apa ke anak-anak. Akhirnya anak-anak cerita, dikasih cerita kok senang. Dan besoknya ketika saya di kantor, saya lupa waktunya bahasa Arab. Cuman waktu itu kan saya kerjakan di buat PPT di komputer. Anak-anak datang, Assalamualaikum. Pak, nyari Pak Diki. Pak Diki kenapa? Waktunya bahasa Arab. Guru-guru kaget. Bahasa Arab kok baru digoleki gurunya. Akhirnya saya waktu itu, oh iya tunggu sebentar ya. Teman-teman di kondisi tidak boleh rame. Saya datang bentar lagi. Tunggu ya.
Ternyata anak sudah siap, sudah siap dengan buku tidak dibuka, sama kembali seperti awal. Tapi bukunya dibawa, tidak dibuka. Nah, alhamdulillah kalian sudah menutup buku. Nanti saya tidak perlu ngomong tutup buku ya. Kita terus belajar sekarang. Sekarang cerita lagi yang kedua. Pak Diki punya banyak cerita berapa Pak? Hari ini Pak. Jadi jam saya itu sudah habis. Itu tolong Pak Diki cerita lagi Pak. Jangan cuma sekali ya, 2 kali 3 kali atau nanti bel gimana? Tidak apa-apa Pak. Kita waktunya matematika tidak usah matematika Pak. Bahasa Arab terus. Jadi memang harus kadang-kadang harus kita pola begitu. Sehingga dengan begitu dirindukan betul. Nah kalau sudah rindu, saya juga ngomong ke anak. Saya hari ini tidak bisa cerita. Loh, kenapa Pak? Saya itu takut. Takut gimana? Saya ini khawatir. Karena orang tua sampai sekolahkan di sini bayar. Itu saya harus ngajar. Saya khawatir berdosa dan nanti tidak mengajarkan bahasa Arab ke anak-anak. Nah, karena anak sudah Pak, kita belajar dulu kalau begitu Pak. Nanti cerita lagi. Oh, setuju kalau begitu. Jadi 1 jam pelajaran, 1 jam cerita. Nah, lama-kelamaan karena anak-anak itu bahasa Arab sudah senang. Bahasa Arab itu tidak susah Pak. Ayo tirukan saya, ngomong tirukan saya. Sobahul khair, semuanya bunyi. Sobahul khair. Akhirnya semuanya senang. Nah, kalau sudah begitu enak. Nah, suatu saat saya pun juga karena skripsi belum selesai waktu itu, saya izin ke kepala sekolah, Pak, saya ini didatangkan oleh kampus waktu 2 minggu untuk skripsi. Karena gelombang pertama sudah ditutup. Waktu itu kalau ditutup saya itu bingung. Wah, tak garap skripsi apa ngajar sekolah macam-macam banyak kegiatan. Ya Allah, saya ini kok masuk aktivis kok molor ini gimana? Meskipun ada kalimat aktivis itu biasa, kalau molor itu biasa. Tapi saya tidak biasa kalau molor. Ayat wal asri ini kan terpaku ini. Wah, bahaya kalau molor. Akhirnya sama kampus dikasih tambahan waktu 2 minggu harus selesai. Akhirnya saya izin ke kepala sekolah, Pak, saya cuti 2 minggu. Kalau bisa 1 minggu saya selesaikan 1 minggu, tapi saya minta 2 minggu saja dia persiapan. Apa itu? Skripsi Pak. Oh yes, sudah berangkat. Nah, ketika saya tinggal 2 minggu, anak-anak ini nyari, Pak Diki mana Pak? Balik. Padahal waktu itu saya juga bahasa Arab juga selingannya futsal, ajak kita anak senang. Nah maknanya memang kita ini harus membuat kita ini dirindukan. Bagaimana orang itu senang dengan pemimpin supaya dalam rangka untuk menggerakkan itu juga sama-sama. Saya pun juga berpikir, Pak, pemuda Muhammadiyah itu diajak pengajian kan susah. Dulu di cabang, saya tuh gerakan anak-anak muda untuk pengajian itu susah. Malah bapak-bapak mesti marah. Di pemuda ya, gak tahu ngaji. Pemuda itu pacet aja. Jadi masih diceramah begitu. Saya pernah ngomong, Pak, jangan dimarahi dulu, Pak. Beri saya kesempatan untuk menggerakkan dulu. Menjenengan ngasih PR saya itu masih baru kemarin, sekarang suruh ngaji. Gayanya ngaji beda Pak. Nanti ngajinya sambil olahraga. Jenengan mau nggak? Mau, ya sudah. Saya suruh kumpul baris sebelum main futsal. Saya sampaikan ada pengarahan dari BCM. Saya nggak mau pengajian, pengarahan. Pak, ngasih kultum Pak. Kultum, kuliah 7 menit. Jangan kultum kuliah 17 menit atau 70 menit. Soalnya karena sudah bapak-bapak sudah ngomong itu kadang kepanjangan Pak. Padahal kasih pesan singkat yang mana bisa mengenal pada anak. Bisa mengenal pada anak. Kasih singkat Pak. Alhamdulillah bapak-bapak mulai senang. Ini banyak ya. Kamu nyarinya dari mana saja? Nyarinya di masjid-masjid Pak. Saya kumpulkan anaknya. Ya sudah, nanti kita biayai untuk futsalnya ini. Alhamdulillah diberikan. Saya minta tolong bapak-bapak ranting sampaikan Pak, memberikan kostum untuk mereka. Kostum kan cuma 300.000, berikan Pak. Dibelikan semua, alhamdulillah senang anak-anak dikasih kostum PRPM ini lah. Akhirnya hidup. Jadi satu-satunya ranting, ya Pak, cabang yang punya ranting ya cabang Sukolilo tempat kami itu. Jadi akhirnya hidup, anak-anak semangat. Nah, kami akhirnya setelah itu kumpul, makan-makan. Saya tidak mau pengajian lagi kan, karena makan senang anak di masjid Umar bin Khattab kumpul. Setelah itu ngumpul mereka. Mas, acara makan-makan ya. Nanti sebelum makan kita ada sambutan kecil ya. Sabar dulu ya. Sambutan. Nah, saya yang mimpin, kemudian bapak biasa Pak, kajian. Tapi jenengan kalau ngomong kajian Pak, tetap ngomongnya pengarahan. Jadi anak-anak kita labelin begitu-begitu senang. Jadi lama-kelamaan tidak terasa dia senang akhirnya dengan pengajian pun juga senang. Dan itu cara dirinya juga begitu. Jadi harus senang. Maka di pemuda Muhammadiyah itu lagunya selalu siap sedia, selalu bergembira. Memang kita harus bergembira supaya tidak berat.
Meskipun kadang Magetan, Banyuwangi itu pucuk ketemu pucuk itu capek juga. Yang ketiga, selalu mengajak kebaikan. Ini cirinya. Jadi mesti pemimpin itu mesti mengajak kebaikan. Endingnya dia bekerja itu apa? Endingnya melakukan kegiatan ini apa? Mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Mesti begitu. Kalau tidak begitu, ini bukan pemimpin di Muhammadiyah. Yang keempat, selalu berkorban. Ini yang berat. Berkorban ini berat. Dengan saya itu mesti berpikir, orang yang baik itu mesti melakukan pengorbanan. Entah itu pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, mungkin pengorbanan duit. Yang terakhir pengorbanan psikis. Kok bisa psikis? Jadi kalau di PAID itu kan harus siap-siap. Kalau di PAID karena kita ini sudah bekerja bergerak di PAID. Jadi memang ada lembaga di Muhammadiyah itu namanya lembaga PAID. Jadi PAID itu gampang, tapi harus melakukan dan jalan-jalan juga. Maka ini kadang sering terjadi. Maka tidak boleh kita ini begitu. Nah, tetapi kita pun harus siap untuk PAID. Siap. Kalau tidak siap, berat juga kita ini. Maka pengorbanan ini penting. Kadang kita ini ya dilok nih. Kadang kita meskipun pimpinan, kadang jadi supir ya siap biasa. Ya memang selalu berkorban, harus ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Nah mungkin panjenengan berkorban itu akan membawa dampak yang luar biasa ketika semua pimpinan mau berkorban untuk kebaikan itu. Itu ciri-cirinya. Next, start. Kemudian yang berikutnya adalah tugas. Nah, tugas pemimpin ini apa? Tugas kita ini apa? Maka tugas pemimpin itu ada 5 poin yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bekerja sama dengan orang lain. Memang kita harus punya relasi. Kerjasama ini harus dibangun. Dulu kami di pimpinan cabang itu juga ketemu Pak Camat. Camat, bagaimana baiknya Pak Camat? Kecamatan Sukolilo ini apa yang harus kita lakukan? Akhirnya Pak Camat senang dengan kita. Oh ini api ini, anak-anak muda ini bergerak. Nah, maksud kami ini harus kita buatkan relasi. Karena Muhammadiyah itu saya yakin ketika bergerak banyak orang-orang itu yang mau turun, Pak. Termasuk ini yang belum dilakukan. Saya kemarin diundang oleh Dompet Duafa untuk ngisi di bank. Ada bank BTN, bank BRI, kemudian satu lagi bank apa? Saya lupa, tidak terkenal. Bank Panin apa? Nah, saya disuruh ngisi. Karena apa? Di Dompet Duafa ternyata ada teman piano yang masuk di Dompet Duafa. Ngomong, Mas, sampai tak gawe iki Ustaz Dompet Duafa. Mungkin pokoknya manfaatnya tidak apa-apa saja. Tapi maksud saya jangan terlalu ini. Tidak apa-apa. Cuma saya mau mempelajari. Kok bisa kamu itu mencari fundraising luar biasa begitu? Ke bank-bank macam-macam. Karena apa? Dia membuat relasi. Relasi ini yang memang dia lakukan supaya dapat banyak. Nah Muhammadiyah sebenarnya mau bekerja sama dengan siapapun akan terbuka. Muhammadiyah ini kan sudah punya branding yang luar biasa, punya nama yang luar biasa. Jadi Muhammadiyah itu mau bergerak apapun banyak orang yang menawari. Nah, maka yang setelah kita membuat bekerja sama dengan orang lain atau relasi ini, yang kedua kita harus ini punya tanggung jawab. Tugas pemimpin ini memang betul-betul ada tanggung jawab. Siap untuk salah, gitu. Siap untuk diadili, siap untuk menanggung resiko itu. Siap. Nah, nanti kalau bertanggung jawab ini tidak ada, maka saling mencari kambing putih. Jadi nanti akan saling menyalahkan satu sama lain. Ini gara-gara ini gak tepat ini gak tepat, sini gak tepat. Padahal nanti setelah itu kan sama-sama pimpinan, mestinya tidak boleh begitu. Wasawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Karena sudah bermusyawarah sudah ya, bismillah diputuskan bareng-bareng oke. Nanti kalau kurang, iya kita benahi bersama-sama. Jangan mencari kekurangan. Iki gak menurut aku soalnya. Nah, gak menurut aku ini yang agak repot. Mestinya waktu rapat tidak apa-apa, bantah-bantah tidak apa-apa dirapat. Setelah itu ayo dikerjakan bersama-sama. Yang ketiga, tugas pemimpin itu berpikir, analisis dan konsep. Mikir, ini apa kan? Di konsep seperti apa? Saya dulu kalau jadi ketua cabang sampai di daerah, saya tidak nutut. Mikir saya tidak nutut, mesti saya mencari tandem berpikir, Pak. Ini yang kadang belum dilakukan oleh kita. Jenengan saya ini harus cari tandem berpikir. Karena mengonsep itu tidak mudah, menganalisa itu tidak mudah, maka saya harus mencari tandem. Nah, tandemnya begini. Ini ngomong pemilu kan? Saya cari sopo ya, saya bisa membaca konsep pemilu yang bagus ya. Oh, saya ketemu dengan dosen UNER Pak Aribowo. Pak Aribowo, ada waktu pemuda Muhammadiyah mau ketemu. Oh siap. Ketemu di kafe di Politika, punyanya Pak Aribowo sendiri.
Nah, buat riset waktu pemuda Muhammadiyah diajak riset iso ora ya? Saya bingung juga. Karena pemuda Muhammadiyah ini beda dengan IMM yang betul-betul akademisi. Pemuda Muhammadiyah ini angel. Tapi karena kita ketemu dengan dosen begitu ya kita akan siap. Untuk perkara anak-anak belum ini sementara siap dulu. Masuk pemuda tidak siap. Nanti saya akan bekerja sama dengan IMM, IBM, ajak bareng-bareng. Ternyata setelah itu berhasil. Ini nanti yang menang di dalam putaran ini tetap Risma Bambang. Waktu itu Risma Bambang, zamannya Risma Bambang, pancet nih. Ya iya, gimana lagi ini yang menang nanti? Karena ternyata PDIP kuat di Surabaya. Ternyata di survei itu juga namanya muncul tetap. Wah ini Pak Ari sudah ngasih ini. Tapi sekarang anak-anak sudah pintar, anak-anak sudah punya riset. Maka di pimpinan wilayah ini juga punya riset. Saya kemarin sempat mau ngomong kepada WWM, bagaimana ke depan di 2024 ini kita coba buat riset dulu lah. Jangan terus begini dah. Jihad politik itu wajib, tetapi lihat jihad politik tidak ngerti peta kan juga berat. Ini ngomong apa? Ngomong apa? Begini tembaknya harus kuat, ini amunisinya harus kuat. Ngomong amunisi yang bagaimana? Jangan-jangan salah naruh amunisi kan juga salah. Mungkin ngebomnya di sini malah tidak ada orang, yang banyak orang tambah ada dibom itu juga salah. Maka yang harus kita lakukan bagaimana kita ini bergerak itu punya riset. Nah kemarin pun juga sebenarnya kita riset dan teman-teman itu waktu Pak Najib itu juga ada riset. Risetnya menang memang, tetapi karena kalah di amunisi tembakan bukan fajar ya, tembakan duha ya, atau duhur ya, karena pemilihan itu ternyata nembaknya kurang tepat, kurang berani nembak, akhirnya juga kalah. Karena zaman edan, tidak beredan, tidak keduman kan begitu Pak. Maka ada kaidah fikih mengatakan membeli kebenaran itu boleh. Yang sekarang ini rame-rame Gus Bahar sudah menyampaikan itu di kaidah fikih di dalam kitab Asbab wa Nadhair memang ada. Dan itu kita harus lakukan karena memang kondisinya begitu. Kondisinya. Nah, tetapi nanti kalau sudah jadi, ya jangan begitu gitu. Tapi kalau yang pertama sudah kita ambil yang orang baik. Kalau orang baik tidak mau mengambil peran itu, maka akan diambil oleh yang tidak baik. Bukan berarti kita ini mengharapkan segala cara, tidak. Tetapi memang kondisinya begini. Kecuali semuanya kondisinya baik, kita main begitu ya kita yang salah, tidak boleh. Tapi semuanya begitu Pak. Dikondisikan oleh hulu sampai hilir itu sudah ada. Saya ketemu teman-teman penyelenggara juga begitu. Waduh, kita mainnya polos-polosan Mas, mesti kalah. Memang polos betul kita ini berpolitik juga polos betul. Nah, jadi kalau begitu perlu dibuat rumusan nanti ke depan bersama-sama. Maka ada analisa yang harus kita lakukan. Ini betul dipikir Bismillah. Nah, Bismillah itu sudah tawakalnya. Jadi mulainya dengan Bismillah, dengan dianalisis yang bagus. Nah, terakhir tawakal kepada Allah. Maka ini harus kita lakukan itu. Yang berikutnya tugas pemimpin adalah membuat mediator sebagai seorang mediator atau mediasi di manapun kita. Kalau memang ada yang kurang tepat, kita ini yang memediasi. Nah, kadang di fungsi seorang pemimpin ini mediator ini kurang. Mintanya dilayani terus Pak. Mintanya wes semuanya sudah jadi baru dia turun. Mintanya begitu. Gaya-gayanya kan sekarang gaya-gaya pejabat. Pejabatnya bos itu kan begitu gayanya. Tapi dengan baca Kiai Haji Ahmad Dahlan, dengan baca Pak Arif Fakhruddin nangis kadang-kadang. Pak Arif Fakhruddin itu waktu ada muktamar, ada tamu datang. Minta tolong bawakan koper, dibawakan koper apa enggak kurang ajar. Ketua PP Muhammadiyah ngangkat koper ini sing kurang ajar peserta muktamarnya itu. Nggak ngerti pimpinannya, nggak tahu tiba-tiba Pak tolong diangkatkan kopernya. Loh untuk Pak Arif Fakhruddin orangnya tawadhu. Mungkin Pak dibawakan. Barang ngerti sambutan ya, sambutan dulu sih bawa koper ini. Kurang ajar ini. Nah itu maknanya apa? Karena memang betul-betul beliau ini seorang mediator. Kenapa? Ini untuk kesuksesan acara beliau pun juga begitu. Nah memang harus dilakukan begitu seorang pemimpin ini. Dan yang terakhir sebagai seorang pemimpin ini adalah tugas beratnya adalah membuat kebijakan. Dan kebijakan ini memang harus kita lakukan. Bagaimana kebijakan yang baik? Ya kebijakan itu yang harus kita betul-betul sampaikan. Sehingga dengan begitu, maka tugas kita sebagai pemimpin ini memang dipalu itu Pak. Saya itu kadang mikir betul. Orang ceramah sampai 1 jam 2 jam. Sing tertarik itu, ini anggap aja saya ceramah di jenengan ya. Ini kurang lebih 50 orang katakan. Tapi lihat tanda tangan kebijakan ini tidak hanya 50, mungkin 50 juta bahkan 250 juta bisa selesai dengan tanda tangan.
Saya ingat waktu penutupan Doli, Pak. Waktu itu kan Pak Tohirlut selaku Ketua PWN, Pak Karwo datang pelantikan di asrama haji. Saya masih ingat. Pak Di Karwo, sambutannya Pak Tohir, panjenengan gubernur, nah saya juga gubernur. Tapi gubernur Muhammadiyah, Pak. Diteruskan. Biar enggak nanti kalau tidak ada matahari kembar kan enggak enak. Akhirnya Pak Di Karwo senyum. Pertama agak perlu, gubernur gimana maksudnya? Ternyata gubernur Muhammadiyah, agak senang. Kemudian dilanjutkan, Pak D, saya ini insya Allah dimasukkan surga oleh Allah lebih cepat. Nah Pak D ini agak lambat. Bingung Pak D, perahunya agak gimana gitu. Karena ada Doli di Jawa Timur. Pak D langsung bingung. Nah pasca digitukan itu, besok itu langsung pertemuan Forkopimda, Kopimda Jawa Timur, semuanya dilibatkan. Diundang semua untuk datang ke Jawa Timur, itu untuk Doli. Ternyata wali kota Surabaya tidak setuju, tidak tanda tangan untuk penutupan itu, karena lokasinya di Surabaya. Ini berat, demo Pak. Saya ikut demo, tutup Doli sampai ngomong keringetan, panas kepanasan, ngomong bolak-balik begitu, muru-muru begitu. Ini Doli ini menganiaya macam-macam. Tidak sukses karena tidak ditandatangani oleh wali kota. Pada waktu itu tidak tahu, tiba-tiba pendekatan teman-teman, kebetulan ada teman kita senior kita Mas Arif itu yang jadi ketua Karang Taruna, juga ikut bolak-balik ke ibunya, itu ngomong, Bu, akibat Doli itu begini, ditunjukkan datanya, ini anak sekolah sekarang sudah mulai ikut. Akhirnya takut, karena takut akhirnya ringkas cerita ditutuplah, ditandatangani. Maaf, yang rame-rame awal itu Pak, nutup Doli. Sebelum Doli kan ada Kropil, ada macam-macam. Itu sudah mau perang saudara, nutup itu. Tapi kalau yang nutup itu wali kota atau pejabat pimpinan, tutup. Sudah selesai. Tidak ada yang berani nolak sudah. Nah, maknanya apa? Tugas pemimpin itu memang membuat kebijakan. Maka kebijakan ini harus kita pikirkan, karena manfaat madaratnya juga besar. Nah, bagaimana cara kerja pemimpin? Nah, ini perlu yang harus kita lakukan di Muhammadiyah, karena berkemajuan harus punya cara kerja pemimpin itu Pak. Cara kerja pemimpin yang pertama adalah membuat perencanaan, planning. Di planning dulu apa ya yang harus disiapkan apa. Ini mau katakanlah mau persiapan membuat sekolah. Nah, planningnya apa dulu? Ini yang harus dilakukan. Atau bagaimana ini di tulangan ini kira-kira yang kelihatan apa? Oh, membuat ekonominya Suryamat. Sekarang ini kadang orang-orang sering Suryamat aja. Tidak usah begitu Pak. Kayak ini sekarang kita butuh hanya satu kotak ini untuk tempat kebutuhan pokok yang akan disebarkan ke jamaah, saya pikir cukup. Tidak harus Suryamat begitu. Nanti ongkosnya buat gedung juga mahal, perawatan juga mahal. Sekarang ini yang perlu kita lakukan sebetulnya bagaimana mendata jamaah. Jamaah ini kita data siapa sih mau mengambil dari persyarikatan, dari Muhammadiyah. Nah, pemuda Muhammadiyah yang awal untuk ngirim kemana-mana tidak apa-apa, digaji ya tidak apa-apa. Tapi hasilnya juga real. Karena kita ini tidak mau menggaji, tapi ikhlas terus, ikhlas beramal. Simbolnya depak gitu aja. Jadi jangan sampai begitu, tetap harus ada. Nah, perlu kita pelajari. Yang kedua, kita harus mengorganisasi. Ada organisasi yang harus kita lakukan. Kita lakukan betul, diorganisasi betul. Ini ditata, didesain. Jangan sampai, karena orang berorganisasi seperti kita ini beda cara berpikirnya dengan yang lain. Punya. Nanti relasinya di sini dibagi. Peran-peran itu juga dibagi. Jangan ketua, sekretaris, bendahara 3 orang ini aja yang jalan. Semua harus jalan. Ada divisi humasnya, ada divisi relasinya, ada divisi yang lain. Ini juga harus dilakukan bersama-sama. Ini namanya mengorganisasi. Yang ketiga itu menggerakkan, actuating. Ada potensi gerakan. Sebenarnya ada satu persatu ini. Yang keempat adalah evaluasi. Next slide. Ini biar cepat ini. Next. Oke, yang pertama planning, perencanaan. Di perencanaan ini Pak, kita perlu menetapkan tujuan dan target. Ini saya bagi pilar nanti materinya biar minta Ustaz Paris.
Kemudian setelah kita tetapkan tujuan target, sudah merumuskan strategi. Ada strategi apa yang harus kita bangun. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Kita perlu siapa? Oh, kita ini tidak mampu di dalam ini konsultan pendidikannya. Oh, konsultan cari orang-orang yang betul-betul punya konsep. Di Surabaya itu ada namanya Pak Heru, SD Muhammadiyah Kreatif namanya. Sekolahnya jelek, sekarang dirubah, tidak bagus kok. Saya biasa kreatif itu. Dan 3 lantai. 3 lantai kan tidak bisa Pak. Iya. Lahannya juga kecil begitu. Tapi sekarang ini sudah tutup Pak. Desember tutup terus. Saya bingung. Dan juga paling mahal di Surabaya. SD Pucang Mudipat itu kalah dengan SD Kreatif. Nah, kenapa? Karena saya tahu kebetulan anak saya di sana. Anak saya di sana itu karena ibu bapak saya itu dulu ngajar di situ, pendiri di situ. Saya juga alumni di situ. Ya kemudian saya juga menjadi pengajar di situ waktu ngisi guru-guru minta pembinaan ngaji-ngaji itu kan saya yang dipisahkan. Saya tidak berani masuk situ Pak dulu. Mungkin saya tahu 23 juta Pak sekarang. SD kelas 1 Pak, kayak anak kuliah. Biayanya saya mikir ini sopo sing gelem sekolah niki. 23 juta. Saya hanya senyum, alhamdulillah Pak ya, rame ya SD ini Pak ya. Ada konsultannya. Dan di situ betul-betul SDM-nya bagus beliau ya. Jadi membayar siapapun kepala sekolahnya tetap rasanya sama. Karena biasanya kepala sekolah ganti itu ya juga ganti. Tapi itu tetap rasanya tetap sama dan tidak ada perubahan. Kepala sekolah siapapun tetap. Maka ada konsultannya. Yang membaca ini saya juga mikir, saja nih, bersifat kelebihannya. Gedung tidak bagus, sekolahnya tidak pakai ini. Kelas tidak ada lawang gitu. Tidak ada lapangannya pun juga tidak ada. Tapi anak saya itu dijemput jam 3, itu mintanya jemput aja jam 5. Jam 3, jam 5, 2 jam. Ngapain kamu di sekolah? Dia main. Jadi anak itu senang di sekolah. Umpama saya itu juga lupa kan jemput. Jam 5 tidak saya jemput karena saya belum pulang. Saya keliling ngisi pengajian di adik-adik IMM itu. Saya lupa waktu jemput. Itu satpam di SD Muhammadiyah Kreatif mengantarkan putra saya di rumah. Ini ada 2 maksud. Apakah memang bentuk pelayanan? Apakah ini anak pimpinan terus diantarkan? Saya tidak tahu juga. Karena waktu itu saya juga ngomong, diminta anak saya ke sana. Mas, sekarang putranya kelas berapa? TKB. Oh, waktu ini masuk kelas 1, masukkan sini. Oke, saya gitu aja. Karena 23 juta. Oke. Gitu. Terus setelah batas Desember selesai, Ustaz, putra jadi dinyatakan. Saya mau ngomong tidak jadi atau jadi, mungkin kalau tak sekolah, kan sekolah aja. Jadi jawabnya juga harus diplomasi. Ya, nanti saya ke sekolah saja ketemu dengan. Oh gitu ya, ya. Saya tunggu ya. Saya tunggu. Setelah ditunggu, saya ngomong, Ustaz, ngapunten masih ada keperluan belum bisa ketemu. Karena belum bisa jawab saya di 23 juta itu. Akhirnya Ustaz ini ya, ada di WA. Dengan sudah kami daftarkan uang gedungnya sekian, insya Allah sudah selesai. Selesai gimana maksudnya Pak? Sudah diselesaikan karena ini begini. Intinya diskonnya 75% Pak, tidak 25 tapi 75 malah kebalik. Saya pikir saya bayar 75, ternyata cuma bayar 25. Saya waktu itu juga mikir ini apa ya Pak? Karena apa? Saya melihat kita betul-betul tidak mampu. Maka saya jadi kepala sekolah, akhirnya saya berubah juga. Tak ganti aturannya sekarang, pokoknya pimpinan harus dikasih diskon. Harus. Perkara diambil atau tidak, kita serahkan pada beliaunya. Yang penting dikasih. Kadang pimpinan itu sungkan. Kan pimpinan itu minta potongan juga, sungkan. Tapi tidak minta potongan juga kakean, kan enggak begitu. Ini manusiawi kan Pak. Gitu. Jadi kan jangan sampai ini. Karena bapak saya ini kan juga, mohon maaf, bapak saya ini kan juga PDS di kota Surabaya. Saya tanya, Pak, kenapa tidak nyekolahkan di Muhammadiyah? Mau mikir apa durung? Terus mikir apa durung? Saya begitu kan? Aku gak bisa membiayai kuliah awakmu. Karena nyekolahkan adik-adik ini bayar kabeh adik-adik. Ibumu juga kerja. Karena ibu saya ini ibu rumah tangga. Bapak saya ini PNS. PNS itu kan gajinya berapa sih Pak? PNS yang betul ya? PNS yang lurus-lurus saja itu kan berapa gajinya?
Ya tidak begitu banyak. Maka saya waktu itu dipanggil, kamu sudah SMA, sudah lulus, tugas saya sudah selesai. Kamu ya wis balik, kamu ya sudah kuliah enggak tak serana awakmu. Itu yang saya agak susah. Karena tidak kuliah saya tak melarang buana saja lah. Nah, alhamdulillah disitulah Pak kita ini menjadi hidup. Karena dengan memotret itu kita akan memplanning. Jadi Muhammadiyah itu memang bagus betul. Tinggal kita planning cari orang yang betul-betul mumpuni. Itu yang kadang belum kita lakukan. Sebenarnya orang-orang Muhammadiyah ini banyak yang hebat, yang harus kita rencanakan untuk bersama-sama. Targetnya sehingga jelas. Yang pertama, yang kedua organisasi. Next, mengorganisasikan ini maksudnya adalah mengalokasikan sumber daya. Ini yang harus kita perankan bersama-sama. Oh, sing bagian kasar-kasar ini kanca-kanca pemuda ini, yang bagian halus-halus bapak saja. Malah kadang kalau bisa untuk urusan politik ini serahkan ke teman-teman muda, Pak. Tapi tetap laporan kepada yang tua. Kadang-kadang anak-anak muda kadang juga offset. Mungkin offset itu WCI gitu ya. Bablasan jangan. Makanya saya juga ngomong teman-teman, kita ini harus sinergi. Kalau tidak sinergi tidak bisa. Maka perlu diorganisasi. Sepak bola boleh dan diorganisasi tidak bisa. Panjenengan sing suka sepak bola itu kan kita lihat Manchester United. Karena kita ini Manchester bukan Newcastle. Kita kan Manchester United, MU kan. Karena kita ini Manchester United, kita ingat dulu MU itu pernah jaya ketika ada David Beckham, ada sayap kanannya David Beckham, sayap kirinya Ryan Giggs, strikernya Andy Cole dan Dwight York. Duetnya mau backnya Ferdinand di belakang kuat sama Vidic itu kuat. Kipernya Peter Schmeichel. Waktu itu kan kuat. Maknanya apa? Di Muhammadiyah kalau bisa begitu, kita organisasi dengan baik. Iki striker pemuda ke dan tenaga goyang di blok kan nang arep terus. Enggak apa-apa. Kami siap, saya enggak mau ke bapak-bapak. Kami siap di blok. Kenapa? Kami mengerti kok urusan bulldozer itu enggak sing nomor enggak kuat. Memang daya tekan, daya gedor itu harus yang muda-muda, Pak. Striker tua kalah di tackling balik-balik bilang gitu. Nah, kan ini kita ngomong sepak bola. Jadi maknanya apa? Ini penting harus kita lakukan. Karena sekarang ini kalau kita tidak mau bersinergi, tidak mengorganisasi dengan baik, permainan pun juga tidak baik. Maka MU itu menang ketika apa? Sudah buntu, ada satu nama yang namanya Beckham. Akhirnya dibuatlah sandiwara jatuh di depan garis itu supaya ada tendangan bebas. Nah, tendangan bebas itu David Beckham mesti gol 99%. Karena apa? David Beckham tendangan itu tidak ada orang yang bisa membaca. Itu walau di tempat yang pojok sebelah kiri atas juga. Tendangannya melempung begitu lah. Itulah hebatnya. Nah, kita pun juga bisa kalau bisa ada begitu. Sopo gitu. Bahkan tembakan tendangan banter siapa, tendangan melempung siapa, kalau bisa ada begitu. Siapa yang disuruh meliuk-liuk siapa, siapa yang disuruh lurus istiqomah itu siapa, siapa yang itu harus diatur. Maka mengorganisasi ini juga harus dilakukan. Banyak. Next. Kemudian yang ketiga menggerakkan. Ini yang apa yang digerakkan? Supaya mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, pemberian motivasi kepada tenaga kerja atau kepada masyarakat Muhammadiyah jamaah agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jadi gerakan, kita ini Muhammadiyah gerakan, bukan gerombolan. Kalau gerakan itu betul-betul terorganisir dengan baik, tapi gerombolan, ngumpul-ngumpul itu memang tidak dapat apa-apa. Yang berikutnya memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan itu. Job desk-nya harus jelas, dibagi. Nah, kamu bagian ini, wes kamu bagian ini sudah. Kalau tidak begitu juga susah. Ini namanya menggerakkan. Dan yang ketiga menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Nah, kita ini kadang kekurangannya belum sampai jelas. Dulu, maaf, ada SKPP 41 ya. Waktu di Muhammadiyah ada SKPP 41 sehingga siapapun pimpinan yang maju calon harus mundur. Ini akhirnya berubah. Dan sekarang ini bingung karena SK itu belum dicabut. Akhirnya sekarang ini Pak marah. Ada yang PDM jadi ketua partai. Itu macam-macam akhirnya berlaku begitu. Nah ini kalau tidak dijelaskan dengan runtut, dengan jelas, maka akan jadi problem. Sebetulnya menurut hemat saya, yang jadi partai ketua partai macam-macam itu berikan ke pemuda. Tidak harus bapak-bapak, tidak harus. Karena kalau bapak-bapak yang selalu maju di depan,
tembaknya lebih kencang. Mestinya biarkan di pemuda, tidak apa-apa. Teman pemuda itu di center, ditendangi, ditangklingi, tidak apa-apa. Karena masih kuat, tidak apa-apa. Biarkan saja. Nah kemudian setelah kita gerakkan dengan baik itu, maka akan terjadi yang berikutnya, yang keempat, next. Kita harus ada kontrol. Nah ini evaluasi. Apa dengan itu ada evaluasi. Kadang kita ada dievaluasi agak marah. Jujur Pak, jenengan semua antara dipuji dengan dikritik enak mana? Selama masih manusia itu sering dipuji. Selama masih manusia senang dipuji memang. Tapi ini kadang yang hilang di kita, kontrol ini. Sehingga dikritik itu kayak nesu terus. Iki kok aku bisa berbuat bolong main. Bukan bolong, diskusi Pak. Ini yang kadang kurang di kita, kurang diskusi. Maka ada evaluasi keberhasilan yang harus kita tunjukkan sehingga tercapainya dengan baik Pak. Mengambil langkah klarifikasi, koreksi dan atas penyimpangan. Ada penyimpangan enggak? Oh, enggak ada. Duitnya masuk 1 juta, kok orang ini cok, itu harus dicek. Enggak apa-apa, memang itulah Muhammadiyah. Dicek itu biasa. Maka saya kadang begini, digarapkan orang lain semangat, digarap teman dia tidak semangat, tidak boleh. Memang kalau bisa Muhammadiyah bisa membuat tim khusus pembangunan. Tim. Kenapa tim? Karena ini timnya tidak apa-apa, silakan semuanya bisa masuk, tapi tetap sesuai prosedur yang bagus. Makanya gitu, jangan terus kadang turun dewe itu gak dievaluasi, jangan. Tetap harus ada evaluasi. Oh ini rapnya sekian, nanti habisnya sekian, ya tidak apa-apa. Yang penting terbuka dengan jelas. Jangan ditutup-tutupi, jangan. Maka setelah itu kita akan bisa mengambil poin-poin yang harus kita lakukan. Next, terakhir, ini yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan Pak? Teman-teman sekalian, untuk pemimpin ini, yang pertama adalah mari kita niat dengan sungguh-sungguh. Menata niat kita. Kadang niat kita ini kadang bolak-balik. Makanya ada doa yang qalibal qulub, sabit qalbi alatin. Wa'izat yang membolak-balikkan hati. Kita ini kadang niatnya setan itu macam-macam supaya mengganggu kita. Jadi pemimpin, kon kudu maju pemimpin. Kok ben ketok awak itu. Nah, malah pengen banyak kerja macam-macam. Makanya harus ditata niat. Kadang saya itu juga dengar Pak. Dulu waktu maju ketua pemuda Muhammadiyah itu juga mikir. Aku kiyak jare lapo pemuda ini. Mutar-mutar sak Jawa Timur yo opo, oleh yo. Kadang pernah mikir begitu ya. Waktu jadi sekretaris sebelum itu saya ngomong ke istri, "Dek, aku ini besok teman-teman minta saya ke ketua. Sampai kan ngerti sendiri. Jadi sekretaris saya muter-muter kayak begitu sampai sering meninggalkan rumah, meninggalkan anak. Apalagi ketua. Gimana deh? Saya minta pendapat sampai. Istri sederhana. Ya, terserah sampean. Ya terserah saya. Kenapa aku ngomong sampean? Saya tidak diskusi. Akhirnya istri ya jawabnya juga enak. Lah sampean kok niatnya dakwah kok nanggung. Berarti saya ini salah, nanggung. Berarti kan harus lanjut lagi. Maksud saya, dia tidak setuju kan enak ya sudah, saya tak sudah lanjut aja. Makanya berhenti saja. Ternyata tidak boleh suruh lanjut, nanggung. Nah kemarin juga begitu. Teman-teman minta, Mas mau serang wilayah, itu munggah pusat. Saya mikir apa yang pusat. Jangan lagi lapor, juga iya. Mangan segosak piring ya, wis parah kok kenapa ya sampai ke Jakarta Barat. Tapi kadang juga begitu ngomong ke istri lagi ya betul. Ikonan Jakarta. Ini saya goda saja Pak supaya nanti tidak kaget. Yang Jakarta itu kadang seminggu sekali pulang. Kadang lewat pertemuan tidak pulang, 2 minggu sekali macam-macam. Ya, sama habis ngomong sih. Saya juga sudah ngomong. Lek sama nanggung juga sudah sudah di rumah saja. Malah begitu. Istri kayak apa? Saya juga susah. Dulu waktu saya jadi ketua pemuda Surabaya, rapat Jumat itu kan mesti rapat periodik habis isya atau isya di sana. Saya ini ketiduran, kecapean tidur. Habis sholat maghrib itu saking keselnya. Saya mau berangkat, maksud saya kan ngeluh geger sebentar meleset. Ternyata saya itu ketiduran. Tidur, bukan tidak tidur blok. Istri itu bangunkan. Mas, aku ini rapat Mas. Sama ditunggu teman-teman. Rapat. Batin saya begini, cak jari aja digugah. Dan mau gugah itu aku dosa gak mudah.
Tapi saya tidur kan tidak masalah, Mbak. Orang tidur. Kan ini betul kan? Kan yang ngomong aturan agama, orang tidur itu tidak ada hukumnya, Mbak. Saya kan tidur, gak niat tidur kan, keleset blok tidur, ketiduran. Nah kemudian dibangunkan saya sudah sadar, wah ini butuh dan ngantuk-ngantuk akhirnya berangkat. Oh istri. Tapi teman-teman yang lain malah kebalikan. Mas, kau serapat, rapat, bolak-balik rapat terus gak usah. Nah saya ini kebalik, malah diusir dan udah mas rapat. Kok ya bisa begini gitu. Nah itu makanya kadang kita ini juga harus berpikir niat. Jadi niat kita ditata betul karena seorang pemimpin itu memang luar biasa godaannya. Semakin tinggi angin semakin kencang. Nah, ini anginnya angin topan, angin Yesus barang gitu. Makanya ya saya minta doanya lah, mudah-mudahan istiqomah gitu. Yang kedua yang harus dilakukan pemimpin banyak beramal soleh. Mari kita menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Man hasoda zaro'ah, siapa yang menanam pasti akan menuainya. Maka pemimpin itu banyak beramal soleh. Yang harus kita lakukan apa amal solehnya? Monggo, silakan sesuai dengan wilayah dengan masing-masing. Ditulangkan ada apa yang harus dibangun apa, yaitu teman-teman yang bisa panjenengan yang bisa memutuskan. Kemudian ada berdakwah. Pemimpin tugasnya juga berdakwah. Watawasau bil haq ini penting. Sehingga dengan dakwah itu saling menasihati, memberikan kebaikan ini penting. Tugas kita kan begitu. Muhammadiyah itu gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maknanya, mari kita ini bersama-sama untuk dakwah itu. Yang terakhir, kita harus sabar dan istiqomah. Sabar dan istiqomah ini, kalau kita ngaji kepada sabar, itu lihat surat Al-Imran ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ada 3 hal. Yang pertama isbiru, sabar. Nah, sabar itu begini. Dengan saya menjalankan perintah Allah di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu kan harus sabar. Kadang kesel-kesel ya ibadah, kesel-kesel ya butuh sholat, zikir macam-macam, ngaji, itu juga penting. Karena ternyata ada efeknya. Kalau kita ini bercapek-capek dalam ibadah itu efeknya luar biasa. Kalau dengan capek Allah akan yang datang begitu. Maka ketika kita ini orang yang sering ngaji, maka hasilnya pun juga akan maksimal. Yang kedua, wasobiru, sabarkanlah. Apa bedanya isbiru wasobiru? Kalau isbiru itu pribadi kita menjalankan perintah tadi. Tapi kalau wasobiru, suatu saat kita akan diuji orang. Kita akan diuji. Lalu diuji ya siap-siap. Diuji istrinya, diuji anaknya, diuji suaminya yang perempuan, dan saudara-saudara semuanya uji. Ya termasuk tadi. Lalu sebenarnya rapat supaya menanggung gak usah rapat. Karena ujian dari istri juga, seorang aktivis itu. Lalu bolak-balik pembaratan kokam, terus itu panganan kokam itu. Sampai begitu ada yang pernah begitu. Nah, maka ini ujian dari kita. Karena istri itu juga menggoda. Istri itu menggoda orang itu memang kadang-kadang istri itu juga begitu. Maka diingatkan dengan baik. Dan yang terakhir warobitu. Marilah kita bersiap-siap. Robitu. Kita bersiap-siap untuk menghadapi itu karena bagaimanapun ke depan tantangan kita semakin berat. Maka persiapan-persiapan ini harus kita lakukan bersama-sama dengan cara mari kita bersop-sop sesuai dengan surat As-Saff ayat 4 untuk saling bersinergi bersama-sama. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan disampaikan kepada Ustaz Diki atas ilmu yang sangat luar biasa, ilmu berdasarkan pengalaman selama berorganisasi mulai di tingkat pimpinan cabang pemuda, pimpinan daerah pemuda hingga di tingkat pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Satu kata kunci yang saya ambil di situ tadi ada, yaitu man yasra yahsud. Barang siapa yang menanam pasti akan menuai hasilnya. Maka kalau sebagai bapak-bapak yang ngomong para pemuda dan IPM-nya, ya ini merupakan momentum untuk menanam bibit-bibit yang akan meneruskan tampuk kepemimpinan panjenengan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Darul Arqam dasar ini akan kita lanjutkan menuju Darul Arqam Madiyah, di
di pertemuan selanjutnya. Barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo Bapak maupun dari para pemuda, silakan. Saya buka terlebih pertama 2 pertanyaan terlebih dahulu. Boten pas gitu. Insya Allah sudah begitu jelas, begitu gamblang disampaikan oleh Ustadz Diki, dan ini merupakan materi terakhir. Maka selanjutnya kami mohon kepada Ustadz Abdul Hadi untuk maju ke depan memberikan sambutan terakhir di penutupan. Dan nanti sebelum kita pulang, kita foto bersama dulu Bapak, ya teman-teman rumah semoga yang akan kita bawa pulang kebersamaan ini semoga akan tetap berlanjut. Dan harapannya nanti follow up-nya kita rencana ingin mengumpulkan teman-teman muda dari tiap-tiap partai. Untuk tadi foto dulu lah. Sambutan dulu aja. Pak Ustadz kami balik, ayo foto kata-kata. Iya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Al-Farisi, peserta Darul Akom Dasar, Majelis Pendidikan Kader, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tulangan. Terima kasih. Mungkin kita sudah sampai di sesi paling akhir dari perjalanan mulai kemarin di acara Darul Akom Dasar ini. Insya Allah kita sama-sama juga mendengarkan, menyaksikan substansi yang dalam pemaparan mulai kemarin pemateri Bapak Dr. Syamsuddin, Bapak Dr. Mustifan, dan langsung di-close dengan sesuatu yang lebih real dengan kondisi persyaratan kita oleh Ustaz Diki. Seperti disampaikan Mas Faris, semoga Allah menjadi nanti kita bisa menyambung kegiatan ini di Darul Arkom Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Kecamatan Tulangan. Segmentasi yang nanti akan dilebarkan atau ditambah tetap nanti untuk teman-teman Promas, terutama teman-teman muda, kita akan lebih prioritaskan, ditambah dengan peserta dari AU untuk guru dan karyawan. Kita melihat fenomena kita hari ini, kalau di guyonan saya itu kan, kenapa sampai detik ini bahkan di leading sektor kaum kita itu juga banyak tidak dari kader, karena mungkin memang seperti Ustadz kita disampaikan, kalau nggak direncanakan ya atau tidak disengaja atau dikondisikan jangan seperti itu. Seperti kasus rumah sakit Fatimah itu sehingga oleh KTM itu loh, tapi 85% ya wong NU tapi di KTM loh. Nah, jadi lucu. Dan itu juga insya Allah hal yang sama terjadi hampir di seluruh wilayah Sidoarjo seperti itu kasusnya. Kalau kita sedang melaksanakan istilahnya asesmen di peribadatan atau ibadah-ibadah makhluknya itu, Pak, belum kebetulan oleh bagian lor. Nah, entah ini ngomong Allah mau itu sampai elek ambil di kesel ngomong itu. Mulai dari kafe hero ya kafe ini. Aku dipencet apa ya? Cuma itu menjadi PR itu. Nah, harusnya ya saya sepakat dengan profesionalisme atau profesionalitas di
sektor-sektor lembaga profit, karena mau nggak mau memang awal itu profitable atau memang dollar duit jauh. Tapi kalau memang dari apa ada sesuatu yang direncanakan dengan bagus untuk kader-kader kita bisa maksimal terakomodir, lebih-lebih lagi menjadi leading sector. Saya rasa arahnya itu tepat, nggak terjadi seperti yang kita lihat banyak friksi-friksi, ada konflik-konflik yang familiar kita dengar. Apa terjadi seperti itu? Karena mindsetnya sudah berbeda, sangat berbeda mindset itu. Kalau Ustaz Diki tadi kan, kita ini mindset dari United kan ya, nggak mungkin bisa ketemu dengan mindset yang dibangun dengan Newcastle United. Bapak-bapak yang saya hormati, syukur alhamdulillah saya sendiri di majelis pendidikan kader sombong pak kalian acara ini. Insya Allah acara ini mulai cilik ya, mulai IRM sampai sama ini, termasuk acara yang kalau sombong orang ini di Indonesia undang acara ini, walaupun levelnya hanya level jabat. Karena kemarin itu tinggal kau pada lari-lari ya. Ada sih biasanya ngomong-ngomong ya orang katut ya orang kopi ya. Lupa-lupa loh alhamdulillah seneng. Yang melong ini racing ngerti apa sih Muhammadiyah. Sering kalau di warkop, di kumpulan anak-anak itu sering ya saya itu kumpul sama mereka. Tak bilang menjadi sering kali saya sampaikan. Masa depan ini kabeh urek, gak urung ya kon, aku ya mati kabeh, bakal mati. Nang akhirat itu ya bisa menungso, mesti dikelompono pangeran ambek Gusti Allah, ambek pemimpinnya masing-masing, terkelompok. Nek awakmu tak kandhani, opo sih aku Muhammadiyah kaya. Mugi-mugi sing tak dadekno panjaluk ati, nek aku mati dibangkitno iku sing diijini yai dalan karo nang kabilah. Orang itu, sing nang Newcastle United paling kon sapa kon eno kon boleh Yasin. Nek diterima. Lan Muhammadiyah jenengan kula ngeten maga kok isin melok kita. Sapa kon? Ngoten malih. Lah menisa kalau ustaz kita dibilang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Jadi nek nyawang Muhammadiyah ayo dilurusno niate sik. Ojo delok karena mau diakui atau tidak. So gini Muhammadiyah. Percaya gini Muhammadiyah soge. Percaya Pak. Kalau memang sebuah struktur kumpulan manusia itu dinamakan sebuah negara, ada strukturnya mulai presidensil atau presidennya sampai pamong, ya. Muhammadiyah di podo, duwe nang ranting, duwe majelis, duwe sebuah sami Pak. Tapi pertanyaannya, bangunan struktur lembaga yang dibangun dengan lillahi ta'ala ya, menghasilkan 600 triliun surplus duit. Ayo pakai indikator duit yang jadi sukses ya wong diukur duit 600 triliun surplus Pak. Berarti lah soge sosok ada. Saya ayo delok Republik Indonesia. Saat ini ngomong dunia, ngomong duit. Saat ini utangnya ambek dunyanya kayak pundi? Utangnya 8.000 triliun. Muhammadiyah dunia ini surplus 600 triliun. Suki sapa? Mergo Muhammadiyah dibangun dengan landasan lillah kita. Sing siji dibangun atas materialisme dan kapitalisme. Nah ini sing membedakan Pak, membedakan. Sering saya sampaikan yang mlebu Muhammadiyah notonia cari Jenderal Sudirman abot nek kok gak kuat abot mulia kan ngoten nggih cekak. Karena kita memang dilatih untuk melihat dunia langsung dari dua dimensi, tidak bisa melihat hanya sisi materialnya saja, tapi ya sisi aspek spiritual. Karena itulah tujuan kita pungkasannya masa depan kita yang pasti yo mati nek sampai nanti melok sapa ngono. Mau sampai ujung-ujung marani Kanjeng Nabi, so boleh kan gitu, foto kabilah. Semoga kita semua bisa diterima masuk ke kabilah yai. Mari kita buat diri kita menjadi bangsa. Saya rasa di sesi penutupan itu yang bisa saya sampaikan.
Untuk materi-materi nanti insya Allah sudah kita kumpulkan baik berupa PPT maupun berupa rekaman video yang nanti juga bisa diakses di link YouTube, akan dibikinkan atau dikelola oleh Mas Dani, andalan kita dari BSN Gerabakan. Nanti bisa diakses di sana. Kemudian untuk sertifikatnya insya Allah mana tadi itu saya butuh absensi ini mesti terkosekan saya memang harus ngisi mau telur tapi nanti habis. Nah nanti bisa kita bagi terakhir nanti dikelola atau diurus sama Mas Mitra atau Mas Faris. Penting Pak ya, karena nanti ke depan insya Allah kita bikin strik urusan itu, apalagi ya untuk akses masuk di AU. Paling enggak kita adakan matian yang persyaratannya dari Kak Setor kopi sertifikat dasarnya ya yang udah bisa ngerti ceritanya gitu ya. Dari saya selaku pimpinan di Majelis Pendidikan Kader nyuwun apunipun pangapunten bila ada segala sesuatu yang kurang berkenan, dan mohon doanya semoga di kesempatan mendatang bisa kita berkolaborasi dan lebih baik lagi. Sekaligus saya nyatakan Darul Arqam Dasar Majelis Pendidikan Dasar Kader Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Tulangan dengan tema penguatan paradigma perjuangan Muhammadiyah untuk Islam berkemajuan resmi saya nyatakan ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Foto yang saya bisa di sini. Ayo foto bersama. Tutup. Oh, nggih. Dari saya selaku moderator pengantar acara, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.